dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah selalu menyaksikan acara Tafsir Al-Misbah bersama saya Najla Shihab dan Abi Muhammad Quraisy Shihab. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai surah At-Talaq, surah ke-65 di kitab suci Al-Quran. Abi, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, alhamdulillah. Hijau warna favoritnya Ella, Abi. Senang lihat Abi pakai warna hijau hari ini. Tetapi kalau kita membaca lanjutan ayat-ayat dari surah At-Talaq ini, sebetulnya masih banyak pembahasan tentang konteks perceraian ya, Bi, dan ketentuan-ketentuan dalam situasi yang memang sama sekali tidak mudah pada saat kita bicara perceraian ini terjadi, baik di masa Nabi ataupun di masa sekarang, atau mungkin saja terjadi pada sebagian kita. Kita lanjutkan dulu, Bi, percakapan tentang ayat 6 dan ayat 7 yang masih bicara mengenai ketentuan-ketentuan ini. Silakan, Abi. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Kalau ayat-ayat yang lalu berbicara tentang bagaimana iddah, bagaimana seharusnya dan sebagainya, ayat ini memerintahkan para suami yang menceraikan istrinya agar askinuhunna min haitsu sakantum. Tempatkanlah mereka di rumah di mana kamu bertempat tinggal. Jadi jangan usir dari keluar rumah. Tempatkan mereka di tempat, di rumah, paling tidak yang sesuai kualitasnya dengan rumah tempat kamu tinggal. Itu ada bahasan di kalangan ulama. Seandainya rumahnya kecil, hanya satu kamar, bagaimana jadinya? Hanya cukup untuk satu orang. Mau satu kamar, tidak bisa satu kamar, ini sudah cerai. Kata sementara ulama, yang menceraikan yang keluar. Laki-laki keluar. Karena dia lebih mudah untuk mendapat tempat tinggal dan lebih mudah untuk tidur dimanapun dia bisa. Jadi hak-hak wanita dalam perceraian itu sangat dihormati ya, Bi, sebetulnya oleh Al-Quran. Sangat dihormati. Memang ada bahasan di kalangan ulama menyangkut perintah untuk tidak mengeluarkan mereka dari rumah atau menyiapkan rumah ini. Apakah ini berlaku untuk yang dicerai abadi ataukah yang dicerai dan masih bisa balik? Umumnya ulama berkata itu yang dicerai yang masih bisa balik. Ya. Tetapi ada ulama berkata pokoknya kalau sudah dicerai, mantan suami menyiapkan rumah untuk istrinya. Ini kalau kita lihat ini, penghormatan pada perempuan ini luar biasa. Hak-hak ini kalau kita baca itu sudah ditetapkan oleh Al-Quran 1500 tahun yang lalu. Padahal abad yang lalu di Inggris masih dijual oleh seorang suami istrinya pada tahun 1805. Dijual istrinya dengan harga 2 shilling. Baru dia katakan min wujudikun, sesuai dengan kemampuan kamu. Wala tudarruhunna litudayyiqu alaihinna. Jangan kamu melakukan sesuatu yang memberi mudarat, keresahan, kesusahan kepada mereka supaya kamu bisa mengusir mereka dari rumah itu. Jadi jangan sampai sudah diberi rumah diganggu. Jangan sampai sudah diberi tempat tinggal tetapi dilakukan kegiatan-kegiatan yang menyempitkan hati mereka. Jangan sampai lakukan itu. Baru dikatakan, kalau tadi berbicara tentang tempat tinggal, wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yadha'na hamlahunna. Kalau istri-istri yang kamu cerai itu sedang mengandung, maka berikanlah nafkah kepada mereka sampai mereka itu melahirkan bayinya. Jadi wajib. Kenapa? Dia masih tercatat sebagai istri yang bisa dirujuk. Dia masih tercatat walaupun dia sudah dicerai, baik, tetapi anak yang dikandungnya masih dinisbahkan kepada kamu. Jadi beri dia nafkah.
Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Kalau mereka itu menyusukan anak itu yang merupakan anak kamu yang membawa namanya, maka beri mereka imbalan atas penyusuannya. Jadi di sini hak anak sangat dijamin. Dan karena menyusukan itu memerlukan tenaga, memerlukan pikiran, memerlukan waktu. Jadi jangan sampai istri yang telah dicerai pun ini dirugikan oleh suaminya. Beri dia nafkah. Boleh jadi dia butuhkan untuk makan, vitamin, dan lain sebagainya yang dibutuhkan. Wa'tamiru bainakum bima'ruf. Bermusyawarah antara kamu secara baik-baik. Saling menyampaikanlah usul, baru cari jalan titik temu. Itu perintah musyawarah dalam Al-Quran ditemukan kalau Abi tidak keliru 3 kali. Ya, yang pertama perintah untuk bermusyawarah dalam soal-soal kemasyarakatan. Wasyawirhum fil amri. Rasulullah diperintahkan untuk bermusyawarah dalam urusan kemasyarakatan dengan anggota masyarakat. Yang kedua, memuji orang-orang yang bermusyawarah. Apa itu? Wa amruhum syura bainahum. Segala persoalan mereka selesaikan melalui musyawarah. Dan yang ketiga ayat kita ini memerintahkan suami istri walau telah bercerai untuk bermusyawarah apa yang sebaiknya, khususnya menyangkut anak. Nah, jadi menyangkut upah yang dituntut itu musyawarahkanlah. Hai mantan istri, jangan minta terlalu banyak. Wahai mantan suami, jangan tidak memberi, tapi berikanlah sesuai kemampuan. Tapi baru dia katakan, wa in ta'asartum fasaturda' lahu ukhra. Kalau kalian, wahai mantan suami istri, berbeda pendapat sehingga tidak dapat menemukan titik temu, ingatlah bahwa ada wanita lain yang bisa menyusukannya. Nah, di sini yang dikecam ibu, bukan bapak. Kecaman itu terbaca bahwa fasaturda' lahu ukhra ini tidak ditujukan kepada sang istri yang dicerai, ibu anak itu, tetapi tidak secara langsung. Seakan-akan Allah berpaling dari dia. Kalau kalian berselisih, tidak dapat titik temu, ada orang lain yang akan menyusukannya. Ini lebih banyak yang dikecam ibu. Betul. Karena ibu yang memiliki air susu itu, bapak tidak memiliki. Dan karena ibu mestinya sayang kepada anaknya. Padahal dalam pemberian air susu ibu ini adalah sesuatu yang amat dibutuhkan dan tidak dapat digantikan dengan apapun. Okay. Apalagi kata pakar-pakar yang Abi tahu, mungkin Ella lebih banyak tahu dari segi psikologi, itu dikatakan bahwa denyut jantung ibu ketika menyusukan anaknya itu punya pengaruh yang sangat besar pada anak. Oke, kita akan bahas lebih lanjut Abi mengenai ayat-ayat ini, dan Ella juga ingin kita elaborasi sedikit lebih banyak tadi tentang ASI, tentang menyusui, yang mudah-mudahan bisa jadi informasi yang penting untuk kita semua di sini. Tetapi sesudah jeda berikut ini. Ibu-ibu hendaknya menyusukan anaknya selama 2 tahun sempurna, 24 bulan. Dipersembahkan oleh Double Manfaat. Dipersembahkan oleh Terima kasih teman-teman masih terus menyaksikan Tafsir Al-Misbah, belajar bersama mengenai makna ayat-ayat Al-Quran. Kita tadi sedang membahas Quran Surah At-Talaq ayat 6. Dan Abi tadi menegaskan pentingnya memberikan ASI, pentingnya menyusui, dan dibalik semua itu sesungguhnya pentingnya menghargai hak-hak anak.
kebutuhan anak untuk mendapatkan sesungguhnya Bi bukan cuma gizi Bi kalau kita bicara ASI. Jadi gizi, nutrisi yang ada di dalam ASI itu memang diakui tidak tergantikan oleh susu jenis apapun gitu ya, tidak tergantikan oleh minuman apapun, tetapi seperti yang Abi sampaikan tadi juga ikatan, proses pelekatan, ikatan emosional yang terjadi antara anak dengan ibu, juga dengan ayah sebetulnya yang mendukung proses itu adalah sesuatu yang menjadi fondasi untuk tumbuhnya kepribadian anak yang utuh, bukan hanya di masa 2 tahun pertama, Bi. Banyak sekali riset-riset yang menunjukkan bahwa pengaruh ASI, pengaruh menyusui itu berdampak sepanjang kehidupan manusia. Jadi memang luar biasa bahwa Al-Quran menunjukkan penghormatan terhadap hak anak, sekaligus juga tuntunan untuk orang tuanya untuk memenuhi hak-hak ini, bahkan dalam situasi perceraian ya Bi, yang digambarkan di ayat ini. Mari kita lanjutkan Abi, apalagi tuntunan-tuntunannya pada saat bicara lanjut, ini. Abi mau tanya, itu pengaruhnya sepanjang masa, tetapi masa penyusuan, apakah ada batas maksimalnya? Kalau sekarang Bi, kalau kita bicara proses menyusui, itu memang secara gizi, secara perkembangan psikologi itu yang dianjurkan adalah di masa 2 tahun pertama. 2 tahun. Tetapi proses menyapihnya sendiri itu banyak sekali riset yang menunjukkan bahwa perlu dilakukan dengan bertahap, dengan tetap penuh kasih, jadi tidak melalui pemaksaan-pemaksaan yang mungkin kalau dalam pengalaman pengasuhan kita sebelumnya seringkali dilakukan, itu sekarang sudah ada perubahan-perubahan metode juga. Tetapi soal masa menyusui ini, setahu Ella memang konsisten juga ya Bih dengan apa yang jadi tuntunan Al-Quran gitu. Ya, di Al-Quran itu wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Ibu-ibu hendaknya menyusukan anaknya selama 2 tahun sempurna, 24 bulan. Karena itu ketika Al-Quran menyatakan bahwa kehamilan plus penyusuan selama 30 bulan, itu Al-Quran sekaligus mengisyaratkan bahwa kehamilan itu minimal 6 bulan. Walaupun dia lahir prematur, tapi kehamilan dan bisa itu. Satu lagi Bi, mungkin sedikit tadi tentang donor ASI Bi, Ella lupa. Tadi disampaikan boleh digantikan gitu ya, walaupun situasinya tidak ideal. Ini menyambung pertanyaan banyak teman-teman juga yang menyusui. Jadi di Quran donor ASI itu diperbolehkan ya Bi. Ibu susu itu adalah sesuatu yang bahkan Nabi Muhammad pun punya ibu susu. Thank you Abi, silakan kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Baru di sini ada perintah kepada ayah, wal yunfik dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyanfik mimma atahu Allah. Hendaklah orang yang memiliki kelapangan menafkahkan sesuai dengan kelapangan yang dimilikinya, sedang siapa yang terbatas rezekinya, hendaklah dia menafkahkan sesuai dengan kemampuannya. Jadi jangan saling memberatkan. La yukallifullahu nafsan illa ma'ataha. Allah tidak membebani seseorang pun suatu beban kecuali sesuai kemampuannya untuk memikul beban itu. Baru sayaj'alullahu min ba'di usrin yusra. Allah akan menjadikan sesudah kesulitan kemudahan. Ini kita mau berhenti di sini. Ini di Al-Quran kita menemukan sekian banyak ayat yang berbicara tentang kemudahan setelah kesulitan. Tetapi redaksinya beda-beda. Ada yang menyatakan inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi bersama, setiap Anda menemukan kesulitan, sebenarnya di celah kesulitan itu ada kemudahan yang perlu Anda cari. Nah, kalau di sini memang terkadang juga ba'dal usri yusra, setelah kesulitan baru datang kemudahan. Tetapi karena ada perintah atau ada pernyataan bahwa bersama kesulitan ada kemudahan, maka kita dituntut untuk mencari kemudahan itu saat kita mengalami kesulitan.
Karena di situ ada. Ini juga sekali lagi kita menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian yang sangat besar terhadap keluarga, memberikan perhatian kepada ibu dan anak, memberikan hak-hak bagi ibu dan ayah sekaligus bagi anak. Sehingga perceraian yang terjadi tidak mengorbankan, khususnya tidak mengorbankan anak. Allah menjanjikan kemudahan itu bagi semua. Ini banyak sekali sebetulnya janji-janji Allah yang disampaikan juga, walaupun dalam situasi yang sulit, banyak sekali tuntunannya dalam situasi yang sangat tidak ideal seperti perceraian ini. Ella ingin kasih kesempatan ke teman-teman yang ingin bertanya, Bi. Ella yakin mungkin ada yang punya pengalaman atau ada beberapa pengamatan dari fenomena perceraian yang terjadi di masyarakat saat ini. Silakan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan ada penjelasan bahwa suami masih wajib memberikan nafkah pada istri yang ditalak. Pertanyaannya, talak berapa yang dijatuhkan sehingga istri masih berhak menerima nafkah? Terus, dan bagaimana jika sang istri belum memiliki anak? Apakah setelah bercerai masih berhak menerima nafkah dari mantan suaminya? Bagaimana Islam mengaturnya? Terima kasih, Ibu. Terima kasih Mas Eza. Dari mana asalnya? Dari Lamongan. Dari Lamongan. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang menggambarkan mungkin banyak kasus Bi yang terjadi soal tadi perselisihan mengenai nafkah, sampai batas mana kewajiban suami dalam situasi talak yang seperti apa, apakah ada tidaknya anak berpengaruh dan sebagainya. Mohon penjelasannya Abi, tetapi sesudah jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana teman-teman, tetap di Tafsir Al-Misbah. Karena itu hak asuh anak itu ada pada ibu sebelum anak itu dewasa. Dipersembahkan oleh Jam 8 Malam. Dipersembahkan oleh masih di Tafsir Al-Misbah, masih membahas Quran Surah At-Talaq dan membahas beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan perceraian. Mari kita jawab pertanyaan tadi Bi, dari Mas Eza dari Lamongan, mengenai ketentuan untuk pemberian nafkah dari mantan suami kepada mantan istri. Okay. Apakah ada rinciannya Abi mengenai ini atau prinsip umumnya? Bagus, kita bisa rinci. Yang dicerai itu secara umum. Ada yang dicerai tapi masih memungkinkan untuk kembali. Itu namanya talak raj'i. Ada yang dicerai yang tidak memungkinkan lagi untuk dinikahi kecuali dengan syarat tertentu. Di sisi lain, ada yang dicerai yang berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal. Ada juga yang dicerai tetapi tidak berhak mendapat tempat tinggal dengan syarat-syarat tertentu. Kita lihat, yang hamil berhak dapat tempat tinggal dan nafkah sampai dia melahirkan. Yang dicerai raj'i, walaupun tidak hamil, berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah. Yang diperselisihkan oleh ulama adalah kalau dia dicerai talak 3, sudah putus, apakah masih berhak mendapat nafkah atau tidak? Ada ulama yang berkata dia berhak mendapat tempat tinggal. Ada yang berkata tidak. Ini perbedaan pendapat ulama. Tapi betapapun, kalaulah tidak wajib, sebenarnya suami yang mampu
walaupun telah putus hubungan perkawinan dengan mantan istrinya, dia tetap dapat menjalin hubungan persahabatan dalam bentuk memberikan sesuatu yang meringankan beban yang dipikulnya. Itu hubungan antar manusia, hubungan sesama muslim. Adanya anak apakah berpengaruh, Abi? Tidak berpengaruh. Ada tidak adanya anak tidak berpengaruh. Tapi secara moral, anak itu adalah dinisbahkan kepada suaminya, ayah bertanggung jawab mendidik anaknya. Jadi intinya sebenarnya yang dikehendaki oleh agama ini adalah kendati bercerai hubungan tetap baik. Memang hak asuh anak itu lantas menjadi persoalan tersendiri. Betul. Pasti ada nih yang punya pertanyaan mengenai ini. Tadi Abi bicara tentang hak asuh, ini isu yang amat sangat terkait dengan perceraian. Apakah ada teman-teman yang mengamati fenomena ini atau punya kegelisahan berkait ini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kondisi bercerai, bagaimana hukumnya jika salah satu pihak menghalangi pihak lain untuk bertemu si anak, atau hal tersebut diperbolehkan dengan alasan-alasan tertentu yang membahayakan kondisi anak? Bagaimana Prof penjelasannya? Terima kasih. Terima kasih Mbak Rizkika. Ini berkait dengan hak asuh, tetapi juga dalam situasi khusus pada saat bahkan mengunjungi, bertemu pun dilarang. Apa ketentuan-ketentuannya dalam konteks ini sesuai pedoman Al-Quran? Kembali lagi kita berkata prinsip dasar, hubungan harus tetap baik. Itu ayahnya harus baik kepada mantan istrinya, istri harus tetap berhubungan dengan ini, sehingga tidak wajar ada larang-melarang. Karena biarlah anak mengenal bapaknya, biarlah ibu memberi izin membiarkan anaknya, itu dasarnya begitu. Nah, tetapi persoalannya, kalau seandainya ayah itu bukan ayah yang bertanggung jawab atau buruk perangainya, atau bisa membahayakan anak apabila dia bertemu dengan sang anak, maka wajar sekali untuk dicegah. Karena itu hak asuh anak itu ada pada ibu sebelum anak itu dewasa. Kecuali kalau ibu juga tidak bertanggung jawab. Jadi persoalannya adalah kemaslahatan anak. Dan kemaslahatan anak itu menuntut agar hubungan ibu bapak ini tetap baik walaupun bukan dalam status suami istri. Itu yang dikehendaki. Oke. Mari kita lanjutkan, Bi. Ayat-ayat berikutnya yang menjadi penutup surah ini juga ayat 8 sampai dengan 12. Silakan Abi uraiannya. Ayat 8 ini sudah tidak berbicara lagi secara langsung tentang perceraian, menyusukan rumah dan sebagainya. Di sini dia berbicara sebagai peringatan untuk semua. Alangkah banyaknya penduduk negeri yang angkuh, enggan taat kepada perintah Tuhannya serta tuntunan Rasulnya, maka kami melakukan perhitungan yang keras, tegas terhadap mereka. Kami menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih. Salah satunya perintah Allah dan perintah Rasulnya berkaitan dengan perceraian dan sebagainya. Siapa yang angkuh enggan mengikuti ini, dia terancam dengan siksa yang pedih. Baru dikatakan, a'addallahu lahum 'adzaban syadida. Allah telah menyiapkan buat mereka siksa yang pedih. Menyiapkan buat mereka, itu di neraka disiapkan. Atau boleh jadi masa depannya yang akan datang disiapkan siksa yang pedih. Maka bertakwalah kepada Allah, ya ulil albab. Wahai orang-orang yang memiliki pikiran yang jernih, bertakwalah kepada Allah. Siapa itu? Alladzina amanu qad anzalallahu ilaikum dzikra. Wahai ulul albab yang beriman kepada Allah itu, sadarilah bahwa Allah telah menurunkan kepada kamu suatu tuntunan, suatu peringatan. Juga
rasulan yatlu alaikum ayatillah, menganugerahkan kepada kamu, mengutus kepada kamu seorang rasul yang membacakan dan mengamalkan, yang membacakan dan memberi contoh pengamalannya kepada kamu menyangkut ayat-ayat Allah yang sangat jelas. Itu semua bertujuan agar supaya mengeluarkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari aneka kegelapan menuju terang benderang. Abi ingin terangkan, ini amilus shalihat ini. Amal itu adalah penggunaan daya. Kalau Anda menggunakan daya Anda beramal. Pencuri itu beramal. Dia gunakan dayanya. Tetapi bukan amal soleh. Nah, daya manusia secara umum banyak daya, tapi secara umum ada 4. Daya fikir, daya fisik, daya kalbu, dan daya hidup. Dengan daya fikir kita bisa menghasilkan ilmu dan teknologi. Dengan daya kalbu lahir iman dan seni, itu daya kalbu. Khayal, itu daya kalbu. Dengan daya fisik, kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang berbentuk fisik. Bisa mengangkat ini, bisa mengangkat itu, bisa dan sebagainya. Dengan daya hidup, kita memiliki semangat untuk menghadapi tantangan. Amin. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan daya-daya yang kita miliki sama-sama untuk mewujudkan amal soleh. Kita akan lanjutkan uraiannya, teman-teman. Jangan kemana-mana, saksikan dulu jeda berikut ini. Seorang istri boleh mengambil harta suaminya dipersembahkan oleh jam 4:30 pagi. Dipersembahkan oleh Alhamdulillahirrabbilalamin, masih terus bersama, konsisten menyaksikan dan mengkaji ayat-ayat Allah. Kita sedang membahas ayat 11 dan berikutnya ayat 12 dari Quran Surah Talaq, bagian penutup dari surah ini, teman-teman. Tetapi sebelum melanjutkan pembahasan tentang peringatan, tentang tuntunan dari Al-Quran, saya ingin kasih kesempatan untuk teman-teman yang sudah bergabung untuk mengajukan pertanyaannya kepada Abi. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf pertanyaannya, sebagaimana penjelasan ayat 6 tadi, bahwa kepada istri yang dicerai pun masih ada tuntunan untuk memberi nafkah. Apalagi tentunya kepada yang masih sah menjadi istri. Pertanyaannya, Abi, apakah boleh misalnya istri ini mengambil jatah nafkahnya sendiri tanpa izin kepada suami jika suami tidak memberikannya? Terima kasih, Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Dari Kutai Kertanegara, Bi, tadi. Ya. Dan pertanyaannya ini mungkin pertanyaan titipan kali ya, Bi. Istri-istri yang tidak mendapat nafkah. Ini situasinya tentu situasi yang sangat tidak ideal. Tetapi apakah boleh mengambil sendiri, atau dengan kata lain mungkin tadi kalau mengambil tanpa izin, diam-diam atau bahkan mencuri uang suami yang memang punya kewajiban menafkahi, atau bagaimana, Bi? Kebolehannya sampai mana, batasan-batasannya juga di mana? Silakan, Abi. Pernah ada seorang wanita datang kepada Nabi, namanya Hind. Suaminya bernama Abu Sufyan, kaya raya, tapi kikir. Hind ini datang kepada Nabi bertanya, bagaimana seseorang yang mengambil haknya dari suaminya yang kikir,
bolehkah atau tidak? Dia bertanya, bisakah dia mengambil tanpa izin dan sepengetahuan suaminya harta suaminya itu untuk keperluannya? Nabi menjawab. Jawaban Nabi ini, kita dengar dulu jawabannya, nanti kita lihat pendapat ulama. Jawaban Nabi itu berkata, ambillah secara baik sesuai kebutuhan. Jawaban Nabi ini diperselisihkan. Apakah dia ketetapan hukum sehingga berlaku untuk semua istri, ataukah itu fatwa yang hanya berlaku untuk penanya? Kasus tertentu. Kalau kita berkata itu ketetapan hukum, maka itu berarti seorang istri boleh mengambil harta suaminya tanpa izinnya selama itu merupakan kebutuhannya sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga. Bukan untuk foya-foya. Jangan semuanya sudah siap di rumah, makan ada, minum ada, pakaian cukup, rumah ada, terus mau pergi jalan-jalan curi uang suaminya. Itu tidak boleh. Mau beli parfum yang tidak dibutuhkan karena sudah ada yang lain, itu tidak boleh. Tapi kalau itu kebutuhan sebagai istri, sebagai ibu bagi anak-anaknya, maka itu boleh. Saya kira itu prinsipnya seperti itu. Ya. Jadi tidak longgar, tapi dalam saat yang sama tidak merugikan. Karena itu memang kewajiban suami untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Kami kira begitu ya. Mudah-mudahan jelas buat kita semua yang bertanya ataupun yang ikut mendengarkan dan insya Allah bisa mempraktekkan prinsip-prinsipnya. Silakan Abi, kita lanjutkan pembahasan ayat 11 dan ayat 12 Quran Surah At-Talaq. Jadi Allah telah menurunkan kepada kamu peringatan yaitu Al-Quran dan telah mengutus Rasul yang membacakan kepada kamu yatlu. Kita pernah terangkan perbedaan antara yatlu dan yakra. Yakra itu sekedar membaca, memahami, sedangkan yatlu membaca, memahami, lalu mengikuti pemahaman itu dengan kegiatan. Rasul itu membacakan ayat-ayat Al-Quran dan mengamalkannya sehingga pengamalan beliau itu menjadi contoh sekaligus pengamalan beliau itu adalah manifestasi dari Al-Quran. Yatlu alaikum ayatillahi mubayyinatin liyukhrijal ladzina amanu wa amilus solihati minadh dhulumati ilan nur. Tujuannya agar mengeluarkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tadi kita terangkan amal soleh menggunakan keempat daya yang kita sebut tadi, tetapi dengan syarat soleh. Soleh itu yang sesuai dengan nilai-nilainya, yang sesuai dengan yang bermanfaat. Kalau menggunakan daya itu tapi tidak bermanfaat, maka itu bukan amal soleh. Menggunakan daya itu tetapi tidak sesuai dengan nilai-nilainya. Setiap amal ada nilainya yang berkaitan dengan waktu, tempat, sasaran. Kalau tidak sesuai dengan sasaran, Anda disuruh menyumbang. Tetapi kalau Anda menyumbang kepada anak kecil dengan uang yang banyak, itu bukan amal soleh. Kata Imam Ghazali, kalau Anda menyumbang kepada ulama senjata, itu bukan pada tempatnya, bukan amal soleh. Jadi amal soleh yang sesuai dengan nilai-nilainya, sesuai waktunya, sesuai tempatnya. Siapa yang melakukan amal soleh itu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Dimasukkan ke dalam sorga yang kekal di dalamnya. Sungguh Allah telah menganugerahkan kepadanya rezeki yang baik. Macam-macam rezeki. Allah baru ini ditutup. Kalau ayat pertamanya berbicara tentang tasbihnya langit dan bumi, maka ayat terakhir ini ditutup Allah yang menciptakan 7 langit dan bumi pun seperti itu. Apa yang dimaksud? Bumi seperti itu. Seperti ada 7 juga bumi, bermacam-macam juga bumi. Ada ulama berkata iya, hanya kita tidak tahu. Tapi ada yang berkata mislahunna, seperti itu, yakni seperti itu juga Allah ciptakan. Mislahunna yatanazzalul amru bainahunna. Allah menurunkan ketetapan-ketetapannya dalam aneka macam ketetapan.
Li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, supaya kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan bahwa Allah pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Itu akhir ayat. Itu akhir ayat ini. Allah pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Ayat terakhir bicara tentang tuntunan untuk ketakwaan. Ayat pertama bicara mengenai tasbih ya Bi, bagaimana kita selalu mensucikannya. Kita akan bahas kesimpulan-kesimpulan dari ayat-ayat ini teman-teman, juga keseluruhan Quran Surah At-Talaq sesudah jeda berikut ini. Bisa jadi berbeda hak suami dan hak istri, tetapi perbedaan itu dia berbeda tetapi seimbang di dalam tingkatnya. Dipersembahkan oleh Terima kasih masih bersama saya Najla Shihab dan Abi Quraish Shihab di Tafsir Al-Misbah. Di 2 hari ini pada saat membahas Quran Surah At-Talaq ini Bi, banyak sekali ketentuan-ketentuan yang kita pelajari. Sebagian mungkin menambah pemahaman kita, sebagian baru sama sekali. Tetapi Allah betul-betul melihat bahwa Allah itu menetapkan ketentuan dengan prinsip-prinsip kemaslahatan. Dan juga mementingkan hati nurani, mementingkan keharmonisan hubungan pada saat membahas ketentuan-ketentuan ini, walaupun dalam situasi-situasi yang sulit kita hadapi. Nah, apalagi Bi, poin-poin utama yang kita perlu garis bawahi pada saat kita membahas Quran Surah At-Talaq ini secara spesifik mungkin di ayat-ayat terakhir yang kita bahas hari ini. Ya, silakan Abi. Kalau kita lihat ayat-ayat terakhir yang kita jelaskan subuh ini, kita akan berkata begini. Yang pertama, istri-istri itu walaupun sudah dicerai, mereka adalah manusia-manusia yang kemanusiaannya tidak berbeda dengan kemanusiaan lelaki, suami. Kalau lelaki mau dihormati, istri juga mau dihormati. Memang hak-haknya bisa jadi berbeda, hak suami dan hak istri. Tetapi perbedaan itu tidak menjadikannya berbeda dalam tingkat. Dia berbeda tetapi seimbang di dalam tingkatnya. Mengapa demikian? Karena memang kemanapun Anda pergi, perempuan itu beda dengan lelaki. Tetapi kata Al-Quran, faddalallahu ba'dahum ala ba'dhin. Sebagian diberi keistimewaan yang tidak diberi kepada yang lain. Bisa jadi ada perbuatan-perbuatan, amal-amal yang berat dilakukan oleh perempuan, tetapi tidak berat oleh laki-laki. Banyak. Seorang istri pernah dikecam oleh suaminya yang berselisih menyangkut anaknya. Masing-masing ingin memilikinya. Suaminya berkata begini, kita dengarkan. Saya melahirkannya sebelum engkau melahirkannya. Saya mengandungnya sebelum engkau mengandung. Maksudnya dia mengandung spermanya dan mengeluarkan. Apa jawab istri? Betul. Tetapi engkau mengandungnya ketika dia lemah, ringan. Saya mengandungnya ketika dia berat. Kamu tidak mampu untuk itu. Engkau melahirkannya dalam keadaan nikmat. Saya melahirkannya dengan keadaan berat, hampir mati. Saya lebih berhak, kata istri. Kata suami, tapi bagaimana? Allah memberi tuntunan. Kalau berselisih, cari titik temu. Bermusyawarah lah. Bermusyawarah. Karena memang ada tugas-tugas yang tidak bisa dilakukan oleh suami. Hanya istri yang bisa melakukan tugas itu. Apa itu? Tidak ada suami yang melahirkan. Tidak ada suami yang bisa hamil. Jadi
ada keseimbangan hak, tetapi perlu kerjasama. Sehingga jangan saling berkata, saya lebih hebat dari yang lain. Ini yang dipesankan oleh Al-Quran. Sehingga kalaupun harus bercerai, tetap menjalin hubungan yang baik. Itu pesannya. Iya. Jadi kalaupun harus bercerai, tetap menjalin hubungan yang baik, apalagi dalam suasana di mana masih dalam pernikahan, apalagi dalam suasana di mana kita masih bisa menikmati kebersamaan keluarga. Mudah-mudahan bisa kita praktekkan teman-teman, dan mudah-mudahan kita bisa terus saling mendukung kesetaraan peran, pemenuhan hak-hak para perempuan, sambil tentu tetap menghormati hak-hak semua yang berperan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Abi penjelasannya, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Kita akan jumpa lagi besok di Tafsir Al-Misbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh